Saudara-saudara, Salam. Hari ini kita akan mempelajari bab 3, Allah pusat kehidupan keluarga. Sebelum kita bersama-sama memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami hendak belajar bagian dari pelajaran hari ini, yaitu bab 3, Allah pusat kehidupan keluarga. Mampukanlah kami semua dapat memahami, mempelajari, sehingga apa yang dapat kami pelajari hari ini bisa kami sungguh-sungguh lakukan di dalam kehidupan setiap kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Allah sumber kehidupan keluarga. Setelah Yosua menyampaikan khotbah perpisahan dengan bangsa Israel, ia mengumpulkan para tua-tua Israel, kepala suku, para hakim, dan semua pimpinan Israel. Kepada mereka secara khusus, Yosua mengingatkan kembali bahwa yang memulai dan membentuk bangsa Israel adalah Allah. Allah membentuk bangsa pilihan dengan memanggil dan memisahkan Abraham dari kaum keluarga dan bangsanya. Semua peristiwa dan pengalaman bangsa Israel hingga mendiami tanah perjanjian Kanaan berada dalam pimpinan Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang monoteis, yaitu bangsa yang menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Israel. Tetapi di sekitar bangsa-bangsa Israel, banyak bangsa lain yang menyembah kepada ilah-ilah, dewa-dewi, patung-patung, dan diwujudkan dalam bentuk Baal atau berhala lainnya. Dalam pembangunan selanjutnya, dibangun Bait Allah di Yerusalem sebagai pusat peribadatan Israel, yaitu menyembah Allah pencipta dan pemimpin Israel. Sekalipun demikian, bukan berarti bangsa Israel menjadi bangsa yang senantiasa menjadikan Allah sebagai pusat kehidupannya. Bangsa Israel seringkali memberontak dan menyembah Allah lain, sehingga Yosua memberi bangsa Israel pilihan akan menyembah Allah Israel atau berhala lain. Apapun pilihan bangsa Israel, Yosua dan keluarganya akan tetap beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Pengambilan keputusan seperti sering dilakukan Yosua akan menentukan apakah manusia menjadi Allah sebagai sumber kehidupan atau tidak. Peran Allah sebagai sumber kehidupan keluarga berdasarkan kitab Ulangan 28 ayat 1-14 adalah sebagai berikut. Memberkati kaum keluarga secara jasmani, membuat berhasil semua usaha, menguduskan kaum keluarga, memberikan kemenangan. Segala bangsa akan menghormati bangsa yang menyembah kepada Tuhan. Sebaliknya, apabila Allah tidak menjadikan sumber kehidupan bangsa Israel, mereka akan kehilangan semua berkat dan penyertaan Tuhan. Bangsa Israel akan mengalami kutukan Tuhan karena hidup jauh darinya. Kehadiran Allah di tengah Israel yang membuat bangsa Israel dapat kehilangan semua berkat dan penyertaannya. Bangsa Israel akan mengalami kutukan Tuhan karena hidup jauh daripadanya. Kehadiran Allah di tengah-tengah Israel yang membuat bangsa Israel dapat mengalami berkat-Nya. Oleh karena itu, jadikanlah Allah pusat dalam kehidupanmu dengan cara hidup kudus, menaati firman Allah, dan menjadikannya prioritas. B. Allah pemelihara kehidupan keluarga. Allah memperhatikan kehidupan keluarga. Abraham dan Sarai sudah lanjut usia ketika menerima janji Allah akan keturunan. Allah menghukum anak-anak Imam Eli karena kejahatan mereka.
Meskipun ayahnya seorang imam di rumah Tuhan, Raja Daud menangis, mohon pengampunan kepada Tuhan ketika ia menyadari kejatuhannya ke dalam dosa dan berkabung ketika anak yang dilahirkan Batseba tidak diizinkan hidup. Allah memperhatikan doa puasa Ester, sehingga seluruh kaum keluarga dan bangsanya selamat dari pembinasaan yang telah dirancanakan Haman. Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur ketika tuan pesta pernikahan di Kana kehabisan anggur untuk para tamu. Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan milik seorang anak laki-laki sehingga cukup dimakan 5.000 orang, bahkan sisanya 12 keranjang. Allah melalui Petrus menyembuhkan orang lumpuh di depan pintu gerbang sehingga dapat berjalan. Allah mencatat banyak perbuatan yang ajaib yang menjawab doa dan memelihara kehidupan manusia yang percaya kepadanya. Dalam kehidupan bersama, keluarga, dan semua orang yang kamu kasihi tentu mengalami banyak kisah ajaib. Banyak yang dapat disampaikan sebagai bukti bahwa Allah senantiasa memelihara kehidupan keluarga. Pemazmur menggambarkan Allah sebagai gembala yang memelihara kehidupan umatnya, sebagai domba gembalaan Allah. Dalam kegiatan belajar ini, kamu akan bereksplorasi berdasar Mazmur 23 tadi. Berikut kegiatan yang akan kamu lakukan dengan sukacita. Pertama, bacalah Mazmur 23 itu secara berulang kali. Yang kedua, cari kata dalam kamus dan berbagai sumber lainnya pengertian dari kata-kata seperti berikut: gembala, gada, tongkat, mengurapi, kebajikan, kemurahan. Ketiga, identifikasi apa yang dilakukan oleh gembala berdasarkan Mazmur 23. Keempat, identifikasi apa saja yang dilakukan oleh penulis Mazmur 23 sebagai domba yang digembalakan. Yang kelima, deskripsikan kehidupan yang digambarkan Mazmur 23 tersebut. Nah, pelajaran kita hari ini sudah berakhir. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.